Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap 2 video YouTube untuk sebagai syarat pengerjaan UTS. Boleh di next. Oke, ini adalah anggota kami. Yang pertama ada Haya Zaidah, lalu ada M. Rizik Fatur Rahman, lalu ada Anissa Larasati, dan yang terakhir ada Ahmad Jofan Padana. Mohon maaf, fotonya kurang sesuai, tapi 11-12 lah. Boleh di next. Oke, untuk channel pertama kami memilih channel K2G. Nah, alasan kelompok kami memilih channel ini karena dia itu memfokuskan kontennya seputar teknologi terkini. Lalu dia ini tuh fokus juga terhadap konten yang ada pada smartphone dan laptop. Jadi teknologi dia ini difokusin buat smartphone dan juga laptop ya. Lalu kelebihan dari dia ini pembawaannya yang santai dan juga menghibur. Oke, boleh di next. Nah, yang kedua channel dari Droid Live. Alasan kelompok kami channel ini karena Droid Live sendiri juga merupakan salah satu konten seputar teknologi ya, dan dia tuh salah satu channel yang cukup populer di Indonesia dengan subscribernya yang mencapai 885.000. Lalu juga seperti yang saya bilang ya, kontennya kebanyakan berfokus pada ulasan-ulasan produk teknologi terkini. Dia nggak berfokus seperti K2G kan dia fokusnya tuh smartphone sama laptop. Nah, kalau ini dia juga teknologi lain seperti mungkin kamera, lalu TV, lalu smartwatch, dan yang lain sebagainya. Nah, alasan mengapa channel ini banyak diminati juga karena ulasannya ini tuh dia ringkas, namun poin-poin pentingnya itu dapat tersampaikan secara detail. Droid Live ini melakukan pengujian yang mendalam pada aspek-aspek produknya seperti spesifikasinya, lalu kinerjanya, serta kualitasnya, baik itu kualitas spek maupun kameranya. Yang hal-hal tersebut ini nih dicarilah oleh para audiens dalam membuat keputusan pembelian yang bijak. Begitu pula dengan videonya yang akan kami analisis ini, dia memberikan first impression-nya terhadap iPhone 15 Pro Max serta pengujian kualitas kameranya dengan durasinya yang singkat, yaitu sekitar 10 menit. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada analisis statistiknya. Yang pertama itu dari topiknya, yakni keduanya itu sama-sama membahas mengenai produk keluaran terbaru, yakni iPhone 15. Yang kami pilih adalah keduanya video yang mereview iPhone 15. Lalu ada percakapan yang pertama. Yang ini adalah isi video itu milik K2G itu cenderung berfokus pada kualitas kamera, sedangkan video milik Droid Live cenderung mereview iPhone 15 secara keseluruhan, secara singkat, dan memberikan first impression dia kepada iPhone 15 tersebut. Lalu ada demografisnya itu adalah laki-laki dan perempuan berusia 20-45 tahun dan berpendapatan menengah ke atas yang pastinya menyukai dunia pergadgetan. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada secara psikografis, yakni secara psikografis adalah orang-orang yang menonton, like, komen, dan subscribe adalah mereka yang menyukai bidang teknologi, terutama dunia pergadgetan, seperti orang-orang yang memang senang dengan tech gitu. Lalu ada jumlah reply. Jika dilihat melalui kolom komentarnya dari kedua video yang diamati, didapati bahwa channel K2G ini memiliki lebih banyak komen yang di-reply, yakni sebanyak 33 reply komen. Sementara di akun Droid Live ini di videonya itu hanya terdapat 25 reply komen. Selanjutnya ada jumlah likes dari video yang diunggah itu. Droid Live diunggah pada 25 September 2023 itu berhasil mendapatkan 678 likes. Sedangkan video milik K2G yang diupload pada 26 September itu berhasil mendapatkan 1,2 likes. Bisa next. Selanjutnya ini ada detail dari isi percakapan video YouTube-nya. Itu yang pertama, itu pada video review ini adalah lebih fokus, K2G itu lebih fokus pada kamera iPhone Pro
iPhone 15 Pro Max-nya. Di mana reviewer atau pemilik dari K2G ini mula-mula menjelaskan spek yang dimiliki oleh kamera iPhone 15 Pro Max, kemudian reviewer juga membandingkannya dengan hasil jepretan serta hasil video dari iPhone 15 Pro Max dengan iPhone 14 Pro Max. Selain itu, reviewer juga membandingkan kualitas kamera yang ada pada iPhone 15 Pro Max dengan kamera dari handphone Android yang terkenal bagus juga, yaitu Oppo Find X6 Pro dan juga Google Pixel 7 Pro. Dan di akhir video itu, selain memberikan ulasan positif tentang iPhone 15 Pro Max ini, ia juga menyampaikan kelemahan-kelemahan yang ada daripada iPhone itu sendiri. Next. Selanjutnya ada detail isi percakapan di video YouTube yang kedua, di mana pada video yang diupload pada tanggal 25 September 2023 itu berisikan tentang first impression dari pemilik akun Droid Climb, first impression serta review singkatnya itu mengenai perbedaan dan hal baru apa saja yang ada pada iPhone 15 ini yang dihadirkan di seri terbarunya mereka. Dalam video itu juga memberikan first impression terhadap desain yang terkesan sebenarnya itu sama saja seperti model-model dari seri sebelumnya. Secara lebih lanjut, reviewer juga melengkapkan review kepada fitur terbaru dari mute button yang bisa dirubah menjadi yang di iPhone 15 ini dirubah menjadi action button yang tidak hanya bisa digunakan untuk membuat HP dalam keadaan mute, tetapi tergantung dengan settingan yang kita buat gitu. Lalu selain itu reviewer juga mendalami bagian kamera karena yang paling menonjol dari perbedaan dari iPhone 15 dengan seri sebelumnya ini adalah memang di fitur terbaru dari kamera yang dihadirkan pada iPhone 15 yang salah satunya itu adalah fitur telezoom 5 kali. Next. Oke, selanjutnya kami melakukan analisis sentimen pada dua video YouTube yang kami pilih. Mulai dari video YouTube pertama yang membahas tentang review iPhone 15, kita menganalisis dari komen dan reply komennya. Mulai dari komennya itu di dalam video review kamera iPhone 15 didominasi oleh komentar neutral lantaran cenderung memberikan request untuk konten berikutnya. Yang kedua, banyak juga yang memberikan komentar positif, baik memuji cara pemilik YouTube tersebut mereview maupun memuji produk yang direview. Yang terakhir, sedikit orang memberikan komentar negatif tentang produk yang sedang direview. Kemudian dari reply komennya itu, yang paling banyak mendapatkan likes serta reply count merupakan komentar yang membahas bagaimana akun K2G tersebut itu jujur dalam mereview iPhone terbaru yaitu iPhone 15. Banyak penonton yang menyetujui komentar tersebut sehingga jumlah like serta reply komen tersebut merupakan yang terbanyak. Boleh di next. Selanjutnya kami juga melakukan analisis sentimen di video YouTube kedua yaitu tentang first impression terhadap iPhone 15. Kita juga menganalisis dari komen dan reply komennya. Mulai dari komennya, yang pertama itu didominasi oleh komentar positif mengenai fitur dan desain terbaru dari iPhone 15 ini dan komentar positif keseluruhan dari video tersebut. Yang kedua, terdapat komentar neutral yang membandingkan fitur dan desain iPhone sebelumnya dengan iPhone 15 yang terbaru ini. Yang terakhir itu sedikit penonton yang berkomentar negatif terhadap iPhone 15 dan dari keseluruhan video tersebut. Kemudian dari reply komennya, banyak terdapat komentar yang paling banyak mendapatkan likes dan reply count itu merupakan komentar yang membahas tentang USB Type-C yang baru dikeluarkan oleh Apple. Pada replyan komentar tersebut, banyak yang menyetujui sekaligus berkomentar satir terhadap iPhone 15 di masa yang akan datang dibuat mirip seperti Android, mulai dari fingerprint, USB-C, dan lain sebagainya. Mulai pro dan kontra pada reply komen tersebut. Boleh di next. Selanjutnya kami juga menganalisis orang yang terlibat dalam komentar di dua video tersebut. Ini saya akan menyebutkan dari video yang pertama, yaitu yang memberi komentar di video pertama tentang review kamera iPhone 15 Pro Max, yaitu yang pertama orang yang senang menonton video review gadget dan kamera. Yang kedua itu orang yang senang dengan teknologi terkhusus handphone. Yang ketiga itu orang yang tertarik dengan iPhone 15 Pro Max, dan yang keempat orang yang senang dengan akun K2G. Terdapat orang yang mereply komentar di video review kamera iPhone 15 Pro Max
Yang pertama itu orang yang setuju dengan komentar yang telah ada, yang kedua orang yang sedang membutuhkan saran, yang ketiga bertukar pikiran. Like komentar dari video sebelumnya. Yang pertama itu orang yang senang menonton video review atau gadget kamera. Yang kedua senang dengan teknologi khususnya handphone. Yang ketiga orang yang tertarik dengan iPhone 15 Pro Max. Dan yang terakhir orang yang membagikan pro dan kontra iPhone 15 Pro Max. Terus dari reply komentar tersebut, yang pertama itu orang yang setuju dengan komentar yang telah ada, yang kedua yang sedang membutuhkan saran, dan yang ketiga yang orang yang sedang bertukar pikiran. Next. Kemudian kita juga menganalisis perbandingan file dari video yang satu dengan video yang kedua. Dari video yang pertama, jumlah viewers sebanyak 57.000 dan yang kedua didominasi oleh komentar neutral. Terus top komennya itu di like sebanyak 46 likes dan reply count-nya itu sebanyak 6. Hasil akhir dari count chart komen video K2G adalah neutral. Dan yang dari video kedua jumlah viewersnya sebanyak 35.000, terus didominasi oleh komentar positif. Terus top komennya itu mendapatkan sebanyak 39 likes dan reply count-nya itu sebanyak 5. Hasil akhir dari video count chart komen video yang kedua adalah positif. Boleh di next. Oke, berikutnya ini ada visualisasinya. Berdasarkan diagram di samping dapat diketahui bahwa konten YouTube yang punya K2G atau yang nge-review kamera iPhone 15 Pro Max itu dia paling banyak dapat komen neutral, yaitu sebanyak 43,2%. Komentar tersebut berisi tentang para viewer yang meminta pemilik akun YouTube tersebut untuk membandingkan gadget lainnya. Terus yang kedua itu urutannya yang paling banyak itu komentar positif sebanyak 34,1%. Banyak orang yang memberikan komentar positif karena mereka senang dengan analisis review yang diberikan oleh pemilik akun tersebut. Dan itu orang juga memberikan komentar positif untuk produk yang direview. Nah, di sini juga yang terakhir ada komentar negatif sebanyak 22,7%. Komentar tersebut ditujukan untuk produk iPhone 15 Pro Max lantaran tidak adanya perkembangan yang signifikan dari iPhone sebelumnya. Nah, ini buat visualisasi dari video kedua. Berdasarkan diagram di samping, dapat diketahui bahwa konten YouTube tersebut paling banyak mendapatkan komentar yang bersifat positif, yaitu sebanyak 43,8%. Komentar tersebut berisi tentang para penonton yang merasa puas dan tertarik dengan fitur maupun desain terbaru dari iPhone 15. Terus yang kedua paling banyak itu komentar neutral yang sebanyak 37,5%. Banyak orang yang memberikan komentar netral terhadap iPhone 15 terbaru itu. Banyak penonton yang berkomentar bahwa mereka tidak merasakan perbedaan apalagi dari bentuk kamera dan ukuran handphone tersebut. Jadi para penonton yang berkomentar seperti ini masih 50-50 untuk membeli iPhone 15 ini. Terus yang terakhir itu ada komentar negatif sebanyak 18,8%. Nah, komentar tersebut ditujukan untuk produk iPhone 15 Pro Max lantaran tidak adanya perkembangan yang signifikan dari iPhone sebelumnya dari segi fitur, kamera maupun tampilan. Nah, kesimpulannya, topik dari kedua video tersebut sama-sama ngebahas tentang produk keluaran terbaru dari Apple, yaitu iPhone 15. Video konten tersebut tentunya ditujukan untuk orang-orang yang emang suka sama teknologi serta orang-orang yang tertarik dengan produk tersebut. Terus pada video milik K2G ini mereka cenderung lebih membahas aspek kamera serta kualitas kamera yang dimiliki oleh iPhone 15. Tidak hanya itu, K2G juga membandingkan kualitas iPhone 15 dengan kamera handphone lainnya. Sedangkan pada video milik Droidline, dia lebih fokus ke first impression dan review singkat mengenai fitur baru yang ada pada iPhone 15 Pro Max. Terus berdasarkan hasil scraping data, video milik K2G cenderung didominasi oleh komentar yang bersifat neutral dan pelaku komentar kebanyakan laki-laki yang memiliki ketertarikan dengan teknologi. Sedangkan video milik
Android lain, kolom komentar dipenuhi dengan komentar positif dan didominasi oleh komentar dari laki-laki yang mengikuti dunia perjoystikan. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.